Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada bermacam-macam hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Hewan juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hewan berbeda-beda. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ketiga, pertumbuhan hewan. Mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memberikan pendapat tentang sikap saling membantu teman. Yang kedua, yaitu siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Sekarang, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada Siti, Dayu, dan Lani yang sedang bermain lompat tali. Dalam permainan lompat tali, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Kemudian, mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita saling menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, tahukah kamu menghargai dan menyayangi teman termasuk pengamalan sila keberapa? Ya, benar sekali. Menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Jika kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, sikap apakah yang akan kamu lakukan? Iya benar, sikap yang akan kamu lakukan ketika ada teman yang kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, sebaiknya kita membantunya agar dia dapat mengikuti permainan. Kemudian, pada gambar kedua, jika kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat, sikap apakah yang akan kamu lakukan? Iya benar, sikap yang akan kita lakukan adalah ketika ada teman yang mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat, maka kita akan menegurnya agar tidak mengejek teman yang mengalami kesulitan saat melompat. Dan selanjutnya pada gambar ketiga, misalkan kamu mempunyai teman yang belum dapat menari dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Iya benar, cara yang baik dalam menyampaikan saran kepada teman yang belum dapat menari dengan baik adalah memberikan semangat agar teman tidak putus asa.
Bisa juga dengan ikut membantu mengenali kelemahannya. Apa itu saran? Ya, saran adalah pendapat atau usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, Beni sangat berani memegang katak, sedangkan Dayu tidak berani menyentuh katak. Nah, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani dengan cara menyampaikan saran kepada teman. Nah, menyampaikan saran harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun agar tidak menyakiti perasaan teman. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara memberi saran kepada teman agar teman kita dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Nah, kamu dapat memberinya saran seperti, saya akan memberitahu dan memintanya untuk memahami bahwa tiap-tiap orang pasti memiliki tingkat keberanian berbeda. Sehingga kita harus menghargai perbedaan keberanian yang dimiliki oleh orang lain. Dan mungkin kita bisa membantu teman agar bisa lebih berani. Kemudian kita juga bisa memberi saran kepada teman agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Misalnya, saya akan memberitahunya untuk mencoba memberanikan diri dengan mencoba menyentuhnya terlebih dahulu walaupun sedikit. Karena lama-lama akan terbiasa dan tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Karena kunci agar tidak takut adalah dengan membiasakan diri. Nah, seperti itulah cara kita menyampaikan saran kepada teman. Menyampaikan saran harus dilakukan dengan sikap baik dan bahasa yang santun. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita pada hari ini. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu yang pertama, sikap menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Kemudian, saling menghargai dan menyayangi adalah sikap yang harus dilakukan. Selanjutnya, saran adalah pendapat atau usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Kemudian, saat menyampaikan saran harus dilakukan dengan sikap baik dan bahasa yang santun. Baiklah anak-anak, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan latihan berikut ini. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Yang pertama, jika kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, saran yang akan kamu sampaikan adalah. Kemudian yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah, saran apa yang akan kamu sampaikan kepada tetanggamu? Jangan lupa, gunakanlah bahasa yang santun dan sikap yang baik. Jika anak-anak punya buku tema, latihan ini ada di halaman 139. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan tolong jika membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!